Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas pertemuan 12 getaran mekanis. Di sini saya mengambil paper dengan judul Simulasi Aplikasi Dynamic Vibration Absorber sebagai peredam getaran pada mesin ignitor cooling fan di PT PJB UPGC. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa teknik fisika dan Gadli Sali Erisandi dan Yeri Susatyo. Kemudian ini lanjut di abstrak, kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini vibrasi atau getaran yang terjadi pada suatu mesin dapat mengakibatkan kerusakan pada konstruksi mesin. Meredam getaran tidak hanya dilakukan dengan meminimalkan gaya eksitasi, namun juga dapat dilakukan dengan menambahkan peredam getaran pada mesin tersebut. Metode yang dapat dilakukan untuk meredam getaran adalah dengan memasangkan peredam getaran dinamik atau DVA. Pada metode ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu massa dengan simbol M, damper dengan simbol C, dan pegas dengan simbol K. Sistem ini akan digabungkan dengan sistem yang akan diredam getarannya, yaitu mesin ICF. Keuntungan metode ini adalah dapat dipasang tanpa harus merubah atau mengganti struktur utama dari mesin yang akan diredam getarannya, dan dapat dilakukan pengujian dengan simulasi. Untuk itu, pada TA ini dilakukan simulasi penggunaan peredam getaran dinamik DVA pada mesin ignitor cooling fan di PLTU PJB UP Gresik. Untuk metode penelitian, mesin yang akan dipasang redaman DVA itu dengan spesifikasi kelas 1, dayanya 7,45 kW, kemudian arusnya 14,5 ampere, frekuensi 50 Hz, kecepatannya 3000 rpm dengan massa total 505 kg. Seperti ini. Kemudian pengambilan data vibrasi mesin, pemasangan DVA-nya itu pada bagian base plate-nya, karena bagian ini yang akan diredam getarannya. Kemudian mencari nilai K dan C pada sistem ignitor cooling fan dengan rumus omega sama dengan 2 pi per T, T sama dengan 2 pi akar M per K. Dengan rumus seperti ini nanti kita cari kita cari periodenya atau omeganya. Kemudian kita mencari gaya pengganggunya atau FT. Kemudian simulasi pada sistem ignitor cooling fan. Untuk pemodelan ignitor cooling fan dengan sistem 1 derajat kebebasan seperti gambar ini, ada M, kemudian K, pegas, kemudian C-nya ini dampernya. Kemudian setelah diketahui pemodelan fisik, kemudian dilanjutkan pemasangan DVA. DVA ini dipasangkan pada bagian atas seperti gambar ini. Kemudian hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini pada tanggal 14 Maret 2013 dengan hasil seperti ini. Nah, untuk data pengukuran dapat dilihat pada tabel ini dan disimpulkan bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,731 mikrosekund. Nilai rata-rata ini dimasukkan ke dalam persamaan sehingga dapatkan nilai K sebesar 2.675 Nm. Sedangkan nilai C redaman diperoleh dari 20% dari nilai K, yaitu sebesar 535 Newton mikrosecond per meter. Kemudian mencari gaya pengganggu. Gaya pengganggu sendiri berdasarkan spesifikasi mesin yang dipasangkan DVA, yaitu dengan berat 505,5 kg, massa rotornya 31 pon, itu sekitar 14,06 kg, kemudian omeganya 3000 rpm, D-nya 0,051 mm. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan sehingga dapatkan nilai FU sebesar 69,313 Newton. Sehingga didapatkan gaya eksitasi sebagai berikut. FT sama dengan F0 sin omega T. Dimasukkan FT 69,3 sin 314 T. Dapat dilihat gambar 6 respon sistem tanpa menggunakan dynamic vibration absorber. Setelah dapatkan nilai konstanta sekitar 2600, kemudian redamannya 535 dan nilai gaya pengganggu
69,313 sin 314 T dari perhitungan. Kemudian nilai tersebut dimasukkan dalam simulasi menggunakan MATLAB. Simulasi ini menggunakan simulasi sistem satu derajat kebebasan atau SDOF. Berdasarkan simulasi tersebut dapatkan respon dinamik seperti gambar. Pada grafik tersebut menunjukkan amplitude displacement sebesar 0,046 meter. Kemudian analisa respon sistem menggunakan ketika sudah menggunakan DVA atau Dynamic Vibration Absorber. Untuk yang pertama, simulasi pertama, sistem dengan nilai K 4000, J-nya 800 dengan nilai yang diubah adalah nilai massa dari Dynamic Absorber. Nilai massa yang pertama 300, 400, 500, 600, 700. Nilai simpangan yang dihasilkan untuk 300 kilo 0,046, 400 kilo 0,41, 500 kilo 0,037, 600 kilo 0,034, dan 700 kilo 0,03 meter. Nah, seperti ini untuk yang pertama, perbedaan pada massa. Kemudian yang kedua, pada redaman C, variasi 400, 500, 600, 700, 800. Kemudian yang ketiga, dengan variasi konstanta Pegas ataukah mulai dari 3000, 3500, 4000, 4500 sampai 5000 Newton per meter. Nah, simulasi ini bertujuan untuk memperoleh respon optimum atau dengan kata lain mendapatkan nilai simpangan terendah setelah sistem dipasang dynamic absorber. Pada simulasi pertama, variasi nilai massa dengan nilai massa 300 kg, K-nya 4000 dan redamannya 800 menghasilkan simpangan sebesar 0,046. Sedangkan pada nilai massa 700, konstanta Pegas 4000 dan 800 untuk redamannya menghasilkan simpangan 0,03. Sehingga dapat disimpulkan pada variasi massa ini nilai simpangan yang dihasilkan semakin kecil ketika semakin besar variasi massanya. Pada simulasi kedua, variasi nilai redaman didapatkan redaman 400, kemudian K-nya 3000 dan M-nya 500 itu 0,029 meter. Sedangkan nilai redamannya diubah menjadi 800 menghasilkan simpangan 0,036 meter. Dapat diketahui bahwasanya semakin besar nilai redaman, maka semakin besar amplitude simpangan yang dihasilkan. Kemudian sama halnya untuk yang simulasi kedua, simulasi ketiga ini menggunakan variasi konstanta Pegas dengan simpangan juga semakin besar. Pada massa 500, konstanta Pegas 3000 dan J-nya 400 menghasilkan simpangan sebesar 0,029. Sedangkan nilai massa 500, konstanta Pegasnya 5000, artinya ini lebih tinggi. Kemudian redamannya 400 menghasilkan simpangan sebesar 0,034 meter. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan respon optimum harus dilakukan dengan memperbesar nilai massa dan memperkecil nilai konstanta Pegas dan redaman. Nilai simpangan amplitude eksitasi yang dihasilkan oleh respon sistem sebelum dipasang dengan dynamic absorber adalah 0,046 meter. Kemudian setelah dipasangkan DVA dengan parameter massa 500, konstanta Pegas 3000 dan redaman 400 menghasilkan nilai simpangan sebesar 0,29 meter. Kemudian dapat dikatakan bahwa dengan pemasangan DVA ini menghasilkan getaran dapat meredam getaran simpangan sebesar 63,04 meter. 63,04%. Kemudian kita sampai pada tahap kesimpulan. Yang pertama, nilai parameter dynamic vibration absorber yang menghasilkan nilai simpangan terendah pada mesin IJF adalah pada massa 500 kg, konstanta Pegas 3000, redaman 400 dengan parameter menghasilkan nilai simpangan 0,029 meter. Kemudian DVA dapat digunakan untuk meredam getaran konstruksi mesin ignitor cooling fan yang bervibrasi dengan cara memasangkan sistem DVA pada bagian mesin yang akan diredam getarannya, yang dapat menurunkan amplitude simpangan sebesar 63,04%.
alhamdulillah selesai presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.